Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, saudara dan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita untuk kita melanjutkan kajian seputar bulan Ramadan dan amal saleh yang ada di dalamnya. Kita akan membahas dalam siang hari ini satu pembahasan yang cukup penting, yaitu berkaitan dengan kemuliaan 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pertemuan kita pada siang hari ini sebagai pertemuan yang penuh dengan keberkahan. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu yang bermanfaat, disertai dengan taufik dan hidayahnya sehingga terwujud menjadi amal yang saleh. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pertemuan kita sebagai satu amal kebaikan yang kelak akan memperberat timbangan kebaikan kita ketika kita menghadapnya Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Berkenaan dengan 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan, ada di dalam 10 hari tersebut satu hari atau satu malam yang sangat mulia, yaitu malam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran dengan malam Lailatul Qadar. Inilah yang menjadikan mengapa 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan merupakan hari-hari yang istimewa. Kemudian berkenaan dengan malam ini, ia merupakan satu malam yang tidak bisa ditentukan atau dipastikan kapan malam itu terjadi. Sehingga Nabi SAW menganjurkan kita untuk mencari malam Lailatul Qadar ini di 10 hari yang terakhir, terutama di malam-malamnya, untuk kita memperbanyak 10 hari yang terakhir tersebut untuk melakukan amal-amal kebaikan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Al-Bukhari, Nabi mengatakan, "Faltamisuha fil ashril awakhiri waltamisuha fi kulli witrin." Maka carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, di malam-malamnya, dan carilah oleh kalian di tiap-tiap malam yang ganjil. Jadi mencari malam Lailatul Qadar itu adalah di kala 10 hari yang terakhir dan lebih ditekankan pada malam-malam yang ganjil. Namun para ulama menjelaskan bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa malam Lailatul Qadar itu turun di malam yang genap. Sehingga sebagai bentuk kehati-hatian untuk kita tidak luput dari malam Lailatul Qadar ini, maka 10 hari yang terakhir, terutama di malam-malamnya, kita hidupkan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gunakan untuk banyak melaksanakan ketaatan. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan di malam Lailatul Qadar ini atau di 10 hari yang terakhir, terutama di malam-malamnya, kita bisa melaksanakan, yaitu yang pertama adalah untuk kita tidak meninggalkan sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah. Ini terutama bagi para lelaki. Karena ada pendapat dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengenai hal ini. Beliau mengatakan, man syahidal isya'a wa subha lailatul qadri faqad akhadha bihadhihi minha. Barang siapa yang menghadiri salat isya dan salat subuh, itu maksudnya adalah melaksanakannya, Kalau bagi laki-laki, hendaklah dilaksanakan di masjid secara berjamaah. Kalau bagi perempuan, bisa dilaksanakan di rumah atau bersama-sama di masjid. Setelah itu, terutama untuk salat isya, setelah itu bisa dilaksanakan salat tarawih setelahnya. Kata Imam Asy-Syafi'i, siapa yang menghadiri salat isya dan salat subuh di malam Lailatul Qadar, maka ia telah mengambil bagian dari malam tersebut. Maksudnya, pernyataan Imam Syafi'i di sini adalah dia telah mengambil bagian pahala yang besar, di malam tersebut. Ini minimal, Ini minimal. Karena Nabi SAW pernah mengatakan, barang siapa yang melaksanakan salat isya
secara berjamaah, maka dia seakan-akan seperti sholat di setengah malam. Dan barang siapa yang kemudian dia melaksanakan sholat subuh berjamaah bersama kaum muslimin, maka dia seakan-akan seperti sholat semalam suntuk. Nah, dikala malam Lailatul Qadar ini datang, maka yang paling ditekankan adalah selain melaksanakan sholat subuh dan sholat isya ini, juga ditekankan untuk melaksanakan qiyamul lail, sholat malam. Baik itu dilakukan mungkin di sore hari, di masjid mungkin sekitar kita dilaksanakan di sore hari, atau mungkin lebih malam, dilaksanakan di malam hari. Karena Nabi SAW mengatakan, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang menegakkan sholat malam di malam Lailatul Qadar dengan dasar iman kepada Allah dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian juga di malam Lailatul Qadar ini hendaklah seseorang itu sering untuk meminta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Ada sebuah lafaz istighfar yang Nabi SAW pernah mengajarkannya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika beliau mengatakan, ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayya lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha. Wahai Rasulullah, bagaimana menurut pendapat Anda jika aku mengetahui bahwa malam tertentu itu adalah satu malam yang adalah merupakan malam Lailatul Qadar. Maka apa yang harus aku ucapkan pada saat malam tersebut? Maka kemudian Nabi mengatakan, quli, ucapkanlah olehmu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang memaafkan, Tuhan yang pemaaf. Engkau mencintai sifat memaafkan, maka maafkanlah saya. Jadi ini adalah salah satu doa atau istighfar yang dianjurkan untuk dibaca di malam-malam 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ini. Termasuk juga kita memperbanyak berdoa, memperbanyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan. Termasuk juga kita hidupkan dengan tilawatul Quran. Kita memperbanyak membaca Al-Quran di malam tersebut. Apabila kita memiliki kelebihan rezeki, maka di malam itu hendaklah kita sedekahkan kelebihan rezeki kita untuk orang-orang yang membutuhkan. Maka ini juga merupakan amal soleh yang sangat utama manakala dilaksanakan di malam-malam yang 10 di terakhir bulan Ramadan, yang salah satu malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Kemudian apa sih yang menjadikan malam Lailatul Qadar ini menjadi malam yang mulia gitu ya? Malam yang istimewa yang menjadikan kita sangat dituntut untuk mengejar dan mencarinya di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Maka paling tidak ada 7 keutamaan pada malam Lailatul Qadar ini. Yang pertama adalah malam Lailatul Qadar itu adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, Allah menurunkannya secara utuh dari Lauhul Mahfuz menuju Baitul Izzah di langit dunia sebelum Allah menurunkannya secara berangsur-angsur kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an secara utuh ke langit dunia dan kemudian baru Allah turunkan secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi lailatul qadri." Sesungguhnya kami telah menurunkan dia, yaitu Al-Qur'anul Karim, fi lailatul qadri, di malam kemuliaan. Lailatul Qadar itu artinya malam kemuliaan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, dan tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Allah Subhanahu wa taala pada ayat kedua memberikan pertanyaan yang sifatnya adalah dalam rangka untuk mengagungkan kedudukan malam tersebut. Jadi kalau di dalam Al-Qur'an itu kita sering mendapati beberapa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Allah yang memiliki maksud dan tujuan bermacam-macam. Seperti diantaranya
Di dalam ayat kedua dalam surah Al-Qadar ini Allah bertanya, apa yang kamu ketahui tentang malam Lailatul Qadar itu? Ya. Ini adalah pertanyaan yang sifatnya adalah untuk menunjukkan kemuliaan malam tersebut. Kemudian yang kedua Allah mengatakan ya, yang ketiga ya, ayat ketiga Allah mengatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam kemuliaan ini atau Lailatul Qadar ini adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini adalah kemuliaan kedua untuk malam Lailatul Qadar. Bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah jika seseorang mendapati malam tersebut dalam keadaan dia melakukan ibadah kepada Allah, maka Allah akan menjadikan nilai pahala amal kebaikan yang dilakukan di malam itu bernilai lebih mulia, lebih baik, lebih banyak pahalanya daripada 1000 bulan. Ya, daripada 1000 bulan. Ya, para ulama mengatakan qiyamuha wal amalu salihu fiha khairun minal amali fi alfi syahrin, ay aktsar min 83 sanah. Jadi para ulama mengatakan salat malam di waktu tersebut dan melakukan amal soleh di dalamnya itu lebih baik daripada melakukan amal di 1000 bulan. 1000 bulan ai aktsar min 83 sanah, yaitu lebih daripada 83 tahun. Jadi ini merupakan ya sebuah karunia besar kepada kita semuanya dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa meraih banyak pahala. Kalau umat-umat terdahulu itu usianya sampai ribuan tahun ya, ratusan ribuan tahun. Ya, seperti dulu di masa Nabi Nuh itu pernah berdakwah 950 tahun. Ya, itu belum usia beliau ya. Usia di mana beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, kemudian sampai beliau berdakwah ya, itu pernah beliau sampai berdakwah 950 tahun. Nah, usianya berapa wallahu a'lam. Ini menunjukkan usia umat-umat terdahulu itu sangat panjang. Artinya kalau umat terdahulu itu usianya sangat panjang, berarti untuk meraih pahala juga sangat banyak kan begitu. Nah, sedangkan kita, kata Nabi SAW, a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Ya. Wa qalilun man yajuzu dzalik, dan sedikit sekali orang yang melampauinya. Jadi usia 70 tahun ke atas itu usia yang sangat jarang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad SAW. Kebanyakannya antara 60 sampai 70 tahun. Nah, kalau 60 sampai 70 tahun kita hidup di dunia ini, kemudian tidak ada pelipat gandaan pahala ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, maka tentu pahala kita akan kalah dengan apa? Pahala orang-orang terdahulu yang usianya panjang-panjang. Maka dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dan keadilannya, salah satu kemuliaan yang Allah taala turunkan untuk umat Muhammad SAW ini adalah adanya malam Lailatul Qadar. Misalnya ya, ada orang itu selama 40 tahun dia itu mendapatkan malam Lailatul Qadar. Berarti sudah berapa banyak pahala yang bisa dia raih di kala tersebut. Ya. Sangat banyak sekali. Karena disebutkan bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yaitu lebih daripada 83 tahun. Jadi seperti kalau misalnya kita sholat tarawih di malam Lailatul Qadar itu, berarti kita seperti melaksanakan lebih daripada sholat tarawih selama 83 tahun. Itu pahalanya. Nah, kalau misalnya dalam 40 tahun misalnya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, berapa banyak pahala yang kita bisa peroleh misalnya melalui sholat malam atau sholat tarawih yang kita lakukan di malam itu. Maka sangat banyak sekali. Belum lagi dari sedekahnya, belum lagi dari zikirnya, belum lagi dari membaca Al-Qur'annya, belum lagi dari doa dan istighfarnya. Banyak sekali pahala yang akan bisa kita raih dikala kita mendapati malam Lailatul Qadar. Akan tetapi Allah menyembunyikan malam Lailatul Qadar ini, Allah rahasiakan ya di tengah-tengah umat manusia ini agar mereka ya benar-benar bersungguh-sungguh untuk mencarinya. Bersungguh-sungguh untuk menghidupkan semua malam-malam, terutama 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah malam Lailatul Qadar itu adalah
malam yang penuh dengan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ad-Dukhan ayat 3 mengatakan, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, inna kunna mundzirin." Sesungguhnya kami menurunkannya yaitu Al-Qur'an pada satu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan. Jadi malam Lailatul Qadar itu malam yang mubarakah, malam yang diberikan keberkahan di dalamnya, dipenuhi dengan kebaikan yang banyak. Jadi manakala seseorang ingin meraih kebaikan yang sangat banyak, maka hidupkan malam Lailatul Qadar untuk banyak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemuliaan malam Lailatul Qadar yang keempat adalah di malam tersebut para malaikat dan Jibril alaihissalam itu turun ke dunia dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kemuliaan malam Lailatul Qadar, di mana para malaikat itu pada turun ke bumi. Allah mengatakan pada ayat keempat dalam surah Al-Qadar, "Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin." Para malaikat itu turun beserta dengan ar-ruh. Ar-ruh ini maksudnya Jibril. Jadi di sini Jibril disebutkan secara khusus. Setelah menyebutkan malaikat secara umum, ini menunjukkan kemuliaan Jibril alaihissalam. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah yang paling mulia dari seluruh para nabi dan para rasul dari kalangan manusia. Demikian pula Jibril alaihissalam adalah malaikat yang paling mulia dari seluruh para malaikat yang Allah Ta'ala miliki. Disebutkan di sini para malaikat itu turun, demikian pula ar-ruh yaitu Jibril alaihissalam turun di malam tersebut dengan izin Tuhan mereka min kulli amrin untuk mengurusi segala urusan. Para ulama menyebutkan urusan apa yang dimaksud, yaitu berkaitan dengan dicatatnya takdir tahunan. Nanti kita akan bahas secara pintas pada poin yang ke-6. Jadi pada poin yang keempat malam Lailatul Qadar ini menjadi malam yang mulia karena para malaikat turun. Nah, ketika para malaikat turun itu biasanya selalu beserta rahmat Allah Subhanahu wa taala, beserta barokah, kebaikan yang banyak dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, turunnya para malaikat ini dengan membawa rahmah, siapapun yang mendapati malam tersebut dalam rangka beribadah kepada Allah, maka dia akan dirahmati oleh Allah. Dia akan mendapatkan ampunan yang banyak dari Allah. Dia akan diberikan pahala yang banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimuliakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima adalah malam Lailatul Qadar itu disebut sebagai malam yang penuh dengan keselamatan. Para malaikat pada saat turun di kala malam Lailatul Qadar tersebut, mereka mengucapkan salam, doa keselamatan untuk seluruh kaum muslimin, seluruh orang-orang beriman, terutama bagi orang-orang yang menghidupkan malam tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang kelima Allah mengatakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun keselamatan di malam tersebut hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar, terbitnya waktu subuh. Jadi di malam tersebut Allah Subhanahu wa taala mengabarkan akan banyak keselamatan dan kesejahteraan yang Allah taala turunkan. Nah, ada dua paling tidak keterangan para ulama mengenai keselamatan di sini. Keselamatan yang dimaksud ini selamat dari apa? Ada yang mengatakan keselamatan ini adalah selamat dari gangguan syaitan. Di malam tersebut syaitan sulit untuk mengganggu manusia. Sehingga di malam itu orang-orang yang ingin mendapatkan kebaikan akan diberikan kemudahan oleh Allah untuk menjalankan ketaatan kepadanya Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan keselamatan yang dimaksud di sini adalah di kala malam tersebut datang, Allah banyak menyelamatkan manusia dari siksa api nerakanya. Allah banyak menyelamatkan dan membebaskan manusia dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang mungkin pada saat itu
tercatat sebagai orang yang nanti celaka masuk ke dalam neraka, ternyata di malam itu dia hidupkan dengan ibadah kepada Allah, beristighfar kepada Allah, maka pada saat itu Allah menghapus dia dari catatan golongan orang yang celaka. Allah menjadikan dia termasuk orang yang selamat dari siksa api neraka. Nah, ini tentu kemuliaan yang sangat besar ya, yang selayaknya bagi kita untuk mengejar malam tersebut, untuk banyak beribadah di dalamnya. Kemudian yang keenam, malam Lailatul Qadar adalah malam dicatatnya takdir tahunan. Jadi takdir Allah ini Allah perintahkan kepada para malaikat ya untuk mencatatnya, di antaranya adalah setiap tahun. Nah, setiap tahun itu adalah tepatnya di malam Lailatul Qadar. Dalam surat Ad-Dukhan ayat yang keempat, Allah berfirman, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Maknanya adalah ya Allah memerintahkan para malaikat untuk mencatat takdir tahunan tiap-tiap manusia. Ya. Sedangkan perincian semua takdir itu ada di sisi Allah, yaitu di Lauhul Mahfuz. Jadi tidak ada satupun makhluk, sampai pun para malaikat pencatat takdir itu tahu tentang takdir secara keseluruhan tiap-tiap orang, itu tidak ada yang tahu. Ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Nah, maka pada saat malam Lailatul Qadar ini Allah perintahkan para malaikat untuk mencatat takdir tahunan tiap-tiap manusia. Ya, terkadang di tahun itu ya yang mungkin awalnya adalah ditulis ajalnya, di tahun itu akan meninggal dunia, mungkin Allah kemudian memerintahkan para malaikat mengubahnya, ya. Mundurkan selama sekian tahun misalnya. Atau masalah rezekinya, ya, sebelumnya ditetapkan kadarnya sekian, maka kemudian Allah perintahkan untuk mengubahnya. Nah, itu ada terjadi di malam Lailatul Qadar. Nah, sehingga di malam ini sangat tepat untuk kita banyak-banyak berdoa, mohon kepada Allah agar Allah menetapkan takdir yang baik untuknya. Dikala para malaikat diperintahkan oleh Allah mencatat takdir tiap-tiap manusia ini, perbanyak berdoa memohon kepada Allah agar Allah menjadikan takdir yang Allah tetapkan untuknya sebagai takdir yang baik. Kemudian yang terakhir, dosa setiap orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar ini akan diampuni oleh Allah. Sebagaimana hadis yang kita sampaikan tadi, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa yang melaksanakan salat pada malam Lailatul Qadar, salat malam ya, qiyamul lail, dengan dasar iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ya, jadi manakala seseorang menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar ini dengan ketaatan kepada Allah, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Nah, ini adalah dahsyatnya malam Lailatul Qadar yang ternyata hanya ada di 10 hari yang terakhir di malam-malamnya di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari secara singkat ini memberikan keberkahan kepada kita, ya, menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kemudian disertai dengan taufik dan hidayahnya kita bisa meraih malam Lailatul Qadar, diberikan kemudahan oleh Allah untuk kita bisa melaksanakan ibadah sebanyak-banyaknya di malam tersebut, sehingga kita mendapatkan pahala yang sangat banyak, kebaikan yang sangat banyak, dan mudah-mudahan dengan itu semuanya kita digolongkan sebagai ashabul jannah dan dijauhkan dari golongan ashabun nar. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Monggo barangkali ada pertanyaan yang mau disampaikan, silakan. Iya, monggo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, tadi kan disebutkan bahwa di malam Lailatul Qadar itu dosa yang terdahulu dihapuskan dan mendapatkan pahala. Yang menghidupkan malamnya dengan ibadah. Nah, iya. Gitu. Kalau misal ada orang yang berpikiran, kalau sekarang saya berbuat dosa lah, nanti di 10 akhir Ramadan nanti saya mencari malam Lailatul Qadar gitu. Iya. Nah, itu bagaimana Ustaz? Iya. Kalau seseorang itu meremehkan ya dosa-dosa, dikhawatirkan dia tidak mendapatkan taufik dari Allah untuk bertaubat darinya. Ya. Sebagaimana orang-orang yang mereka suka mengulur-ulur waktu untuk bertaubat kepada Allah SWT dari dosa-dosanya. Biarlah saya di masa muda ini banyak
dosa, toh nanti di masa tua saya bisa taubat. Ya. Tapi ternyata orang-orang yang seperti ini, ya, itu justru ya dia terus-menerus berkubang dalam dosanya, ya, melakukan kemaksiatan terus, ya, bertambah terus kemaksiatannya, dia merasakan kenyamanan dalam melakukan kemaksiatan sehingga kemaksiatan itu menjadi sebuah hal yang biasa sampai di waktu tuanya Allah menutup usianya dengan su'ul khatimah. Tidak diberikan kesempatan untuk bertaubat. Ya, karena dengan menunda taubat itu pada akhirnya Allah akan menutup pintu taubat untuknya. Ya, jadi manakala ada di antara kita yang punya pikiran seperti itu, maka ini adalah pemikiran yang salah dan ini termasuk daripada tipu daya syaitan untuk kita jauhi. Karena bertaubat kepada Allah menghentikan dosa itu dituntut untuk segera. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu kapan kita akan mati. Ya, mungkin seperti yang ditanyakan Mas ini tadi, nanti kan ada malam Lailatul Qadar, pokoknya 10 malam terakhir itu saya gunakan untuk sholat tarawihnya nggak bolong, misal gitu ya, pasti diampuni sama Allah. Nah, sekarang kita ngelakoni banyak dosa wae, gitu ya. Nah, bisa jadi ya, dengan pemikiran yang seperti itu, belum sampai masuk 10 malam yang terakhir bulan suci Ramadan, ya qadarullah Allah takdirkan dia mati. Ya. Itu yang ya kita khawatiri. Ya, sehingga manakala seseorang itu memahami tentang hal ini, maka tentu dia tidak akan meremehkan dosa, dan kalaupun dia telah berdosa karena kekhilafannya, maka dia akan bersegera untuk memperbaiki diri, berusaha menghentikan dosanya dan memohon ampun kepada Allah, disertai dengan penyesalan atas apa yang telah dilakukan dari dosa-dosanya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, mau tanya Iya. nih, Ustaz. Iya. Ini puasa, Pak ya? Adakah tanda-tanda malam Lailatul Qadar, Ustaz? Terus adakah ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar tersebut, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Iya. Mohon pencerahan, Ustaz. Iya. Dalam hadis itu diterangkan tanda malam harinya adalah malam Lailatul Qadar itu justru dikatakan Nabi itu dikala pagi harinya, keesok waktu paginya. Dikala itu matahari itu tidak dalam keadaan menyengat ya, panasnya. Dikala terbit itu tidak dalam keadaan menyengat. Dan kalau di malam harinya itu dalam keadaan tenang gitu ya. Kemudian tidak terlalu angin itu tidak terlalu kencang, itu adalah tanda-tandanya. Tapi tanda-tanda seperti ini terkadang juga kita dapati di malam-malam yang lain, sehingga tidak bisa kita pastikan. Oleh karena itu para ulama menyebutkan selayaknya seseorang itu tidak memperhatikan tanda-tanda seperti ini. Yang paling penting bagi dia adalah menghidupkan ya, malam 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan ini dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti dia akan mendapati di salah satu malam dari 10 malam yang dia hidupkan tersebut, ya, dia akan mendapati malam Lailatul Qadar tersebut. Sudah pasti dipastikan dia bisa mendapatkannya. Jika 10 hari yang terakhir di malam harinya itu benar-benar dia jadikan untuk ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar ini, apakah ada tanda-tanda khusus? Wallahu a'lam, sejauh yang kami pelajari tidak kami dapati ada tanda-tanda khusus. Ada beredar di tengah masyarakat kita itu sebuah kisah-kisah gitu ya, bahwa ada orang ngaku bahwa saya itu mendapati malam Lailatul Qadar itu seperti ada cahaya yang menyala terang masuk ke dalam tubuh saya. Saya pernah dengar ada orang cerita seperti ini. Maka wallahu a'lam, hal yang seperti ini tidak bisa dipastikan. Ya. Tidak bisa dipastikan apakah pada saat itu dia benar-benar mendapatkan malam Lailatul Qadar ataukah tidak. Tapi yang bisa dipastikan adalah ketika benar-benar orang itu menghidupkan malam-malam 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan tersebut
dengan ibadah kepada Allah, pasti dia akan melalui malam Lailatul Qadar dan dia akan mendapatkannya dengan apa? Dengan membawa pahala yang banyak dari amal kebaikan yang dia lakukan di malam-malam tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz atas Iya. penjelasannya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Iya, jadi syaitan yang dibelenggu, yang ditahan ya untuk mereka tidak mengganggu manusia itu dari kalangan jin atau syaitan yang tidak terlihat. Tapi ada syaitan yang terlihat. Iya, syaitan yang terlihat siapa? Dari kalangan manusia. Kan Allah mengatakan dalam Quran surah An-Nas, minal jinnati wan nas ya. Syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia. Berarti syaitan bukan hanya dari kalangan jin saja, dari kalangan yang enggak kelihatan. Yang kelihatan pun juga ada. Nah, yang kelihatan ini yang diperkecualikan gitu ya. Mereka masih bisa menyesatkan manusia. Orang-orang yang mereka tidak beriman kepada Allah, banyak di antara mereka itu sangat menginginkan orang-orang beriman itu berpaling dari agamanya. Apapun mereka akan lakukan demi untuk menjadikan manusia itu tersesat. Makanya di dalam Quran surah Al-Baqarah Allah mengatakan walan tardha 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah ridha sampai kalian mengikuti milah agama mereka. Jadi usaha orang-orang kafir untuk menyesatkan kaum muslimin dari agamanya untuk menjadikan mereka berpindah pada agama mereka, ini adalah usaha-usaha yang sangat besar yang mereka lakukan. Ya, sehingga wajib bagi kita untuk mewaspadainya. Bisa dipahami ya? Iya, sama-sama. Ada juga keterangan begini, syaitan dibelenggu di kala bulan Ramadan itu hanya khusus untuk orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah saja. Oleh karena itu orang kalau punya niat baik untuk beribadah kepada Allah di bulan suci Ramadan, Allah mudahkan. Sehingga syaitan tidak leluasa untuk menyesatkannya. Adapun untuk orang-orang yang tidak memiliki niat sungguh-sungguh untuk beribadah di bulan suci Ramadan, maka syaitan tetap memiliki kemampuan seperti pada umumnya untuk menyesatkan manusia. Meskipun tetap di bulan Ramadan, orang-orang yang melakukan dosa itu banyak menurun gitu ya, banyak menurun. Orang-orang yang melakukan ketaatan banyak meningkat. Terbukti dengan kita melihat masjid-masjid itu sering ramai gitu kan di bulan suci Ramadan. Jadi seperti itu. Ini diantara keterangan para ulama. Ada juga yang berpendapat bahwa ya karena manusia itu ketika di luar Ramadan itu sudah disesatkan oleh syaitan dan biasa dia di atas kesesatannya. Sehingga ketika bulan Ramadan datang, katakanlah syaitan-syaitan ini dibelenggu dan tidak leluasa untuk menyesatkannya. Karena kebiasaan buruk itu sudah ditanamkan oleh syaitan ke dalam diri orang yang menjadi pengikutnya, maka di kala bulan Ramadan pun dia akan tetap melakukan kebiasaan keburukannya tersebut meskipun nanti tentunya akan lebih melemah daripada di luar bulan Ramadan. Ya, intinya bisa secara mandiri muridnya setan ini untuk bisa melakukan kemaksiatan. Nah, kita ini kan selalu diganggu setan ya, dilatih sama setan, dididik sama setan untuk maksiat. Nah, kalau kita ini banyak menolaknya, banyak berusaha untuk meninggalkan didikan setan ini, fa insyaallah di bulan Ramadan lebih mudah kita untuk menjalankan ketaatan. Tapi kalau di luar Ramadan itu kita terbiasa mengikuti guru besar setan ini, gitu ya. Dilatih, ditraining sama setan itu nurut terus, ikut terus.
sukses jadi muridnya, nah maka nanti di bulan Ramadan pun dia tidak akan jauh beda dengan keadaan di luar Ramadan. Ya, meskipun nanti tentu akan lebih sedikit berkurang gitu ya, kemaksiatannya, tapi tetap maksiatnya tetap berjalan. Ini diantara keterangan para ulama yang kami pernah dapati mengenai maksud daripada syaitan di belenggu. Iya, saya mau menjawab. Silakan. Iya. Iya, yang bisa dilakukan banyak berzikir, banyak berdoa, banyak bersedekah. Adapun untuk sholat, ya tentu tidak bisa dilakukan. Kalau untuk membaca Al-Quran ini sebagian ulama atau jumhur mayoritas para ulama mengatakan tidak bisa membaca Al-Quran kecuali bagi para wanita yang memiliki hafalan Al-Quran dan dia takut kehilangan hafalannya sehingga dia gunakan untuk murojaah, untuk mengulang-ulang hafalannya. Ini diberikan keringanan, dibolehkan untuk membaca Al-Quran dengan tujuan ini. Tapi menurut mayoritas ulama membaca Al-Quran bagi wanita haid dan nifas itu adalah perkara yang dilarang. Nah, yang bisa adalah memperbanyak istighfar, ya, berzikir, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, ya, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Kemudian berdoa, istighfar, ya, mohon ampun kepada Allah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian banyak bersedekah di malam itu. Ini adalah termasuk amal saleh yang bisa dilakukan dan insyaallah taala dia bisa mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar jika dia mendapati malam itu dengan melakukan ibadah-ibadah tersebut. Wallahu a'lam bishawab.